Saya Dewi Sahrini Tanov, SPD, Kepala SMP Negeri 20 Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku peserta didik yang saya cintai dan banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, Senin tanggal 12 Juli 2021, di tengah pandemi COVID-19, kita masih dapat melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah meskipun secara daring. Anak-anakku yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang di sekolah tercinta SMP Negeri 20 Kupang. Kalian adalah peserta didik pilihan, maka pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Dimulai hari ini hingga 2 hari ke depan, kalian akan mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Sebagai langkah awal peserta didik mengenal lingkungan sekolah. Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, maka kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dilakukan secara daring, di mana semua peserta didik baru dapat mengikuti PLS dari rumah masing-masing melalui WA Group yang telah disediakan oleh panitia PLS. Profil sekolah, tata tertib sekolah, sistem pembelajaran, jadwal kegiatan, dan ekstrakurikuler akan disampaikan dalam kegiatan PLS secara daring. Untuk itu, saya berharap semua peserta didik baru dapat selalu mengikuti dengan baik, disiplin, dan tanggung jawab. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, hindari kerumunan, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi anak-anak, selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 20 Kota Kupang. Hari ini kita akan sama-sama belajar materi pengenalan lingkungan sekolah, khususnya kita belajar tentang cara belajar efektif. Pepatah kuno mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Deliana Marlina Jati. Ibu biasa disapa Ibu Deli. Ibu mengasuh mata pelajaran IPA pada SMP Negeri 20. Baik, kita akan masuk pembelajaran materi pengenalan lingkungan sekolah, khususnya kita akan belajar tentang cara belajar efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Berikut ini kita akan mempelajari ciri-ciri dari pembelajaran efektif. Ciri-ciri dari pembelajaran yang efektif adalah yang pertama, kita rajin membuat catatan intisari pelajaran. Di dalam kita belajar, tentu dalam suatu materi pembelajaran ada materi-materi inti dari setiap pembelajaran. Kita harus membuat catatan-catatan kecil di dalam buku harian itu yang merupakan intisari dari pembelajaran itu. Kemudian kita harus membuat jadwal pelajaran. Di dalam jadwal belajar, kita harus membuat jadwal yang baik sehingga kita dapat mengatur waktu kita di dalam belajar.
Kemudian kita juga harus disiplin dalam belajar. Kunci dari pembelajaran adalah disiplin waktu, khususnya disiplin waktu. Kita dapat mengatur waktu belajar kita sehingga kita dapat mengatur juga dengan jadwal-jadwal kerja kita di dalam rumah. Yang berikut, dalam kegiatan pembelajaran kita juga harus aktif bertanya kepada guru atau anak-anak yang kita anggap mampu. Ingat, dalam bertanya bukan berarti kita menguji atau dengan istilah kita sudah tahu jawabannya, tetapi kita mau menguji apakah teman kita sudah memahami dan kita sengaja memberikan pertanyaan. Itu tidak baik ya. Dan yang berikut, kita harus belajar yang serius dan tekun. Cari waktu yang baik dengan kesehatan yang cukup. Kita harus belajar dengan serius sehingga kita dapat menghasilkan pembelajaran kita dengan lebih baik. Kemudian kita juga harus hindari belajar berlebihan. Ini biasa kita temukan di dalam kegiatan khususnya sebelum ujian semester atau semester. Kita kadang-kadang karena sistemnya orang biasa istilahnya SKS, sistem kebut semalam. Itu tidak baik ya, karena itu akan mengganggu kesehatan kita. Kita harus mengatur jadwal yang lebih baik dan hindari yang belajar secara berlebihan. Dan yang berikut, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Ingat, kita harus melatih diri kita sedari sekarang untuk jujur dalam hal apapun, terutama jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kunci dari kesuksesan kita di hari yang akan datang atau di masa depan kita adalah disiplin dan jujur dalam segala sesuatu. Selanjutnya, kita harus mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan jangan malu untuk bertanya. Apabila kita menemukan kesulitan, kita harus bertanya kepada guru, kepada saudara-saudari kita atau kepada teman-teman kita yang lebih memahami. Dan yang berikut, cukuplah badan kita dengan istirahat, makan, dan bermain. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus istirahat yang cukup, menjaga kondisi fisik tubuh kita, hindari bermain yang berlebihan, sehingga tubuh kita selalu dalam keadaan fit atau sehat. Dan yang berikut, banyak berlatihlah pelajaran yang kurang disukai. Ini pasti menjadi kendala tersendiri bagi kita. Contohnya, kita kurang suka dengan pelajaran matematika atau pelajaran IPA karena kita merasa itu banyak tantangannya. Kita dilatih untuk menghitung, untuk menggunakan rumus-rumus, tetapi semakin banyak kita berlatih, kita minta bimbingan dari teman-teman atau keluarga kita yang memahami, terutama kita minta bimbingan guru, kita banyak latihan-latihan soal, maka niscaya kemungkinan kita akan sedikit demi sedikit menyukai materi pelajaran tersebut. Yang berikut, carilah seorang pembimbing yang baik. Terutama di masa pandemi ini, kita tentu masih belajar dari rumah. Pembimbing yang baik untuk kita adalah orang tua kita. Carilah orang tua, mintalah bantuan orang tua kita untuk membimbing pembelajaran kita di rumah. Orang tua juga harus bisa bekerja sama dengan guru mata pelajaran. Kalau kita menemui kendala, pasti kita harus berkonsultasi dengan
guru mata pelajaran kita. Dan yang berikut, ingat ya anak-anak, tidak boleh mencontek teman dan hindari sikap tidak jujur. Bangunlah sikap percaya diri dalam diri kita. Belum tentu ketika kita menyontek pekerjaan teman kita mengerjakan pelajaran itu dengan benar. Kalau kita mencontek, berarti kita juga salah mengerjakan. Tumbuhlah sikap percaya diri dalam diri kita. Kalau teman kita bisa, mengapa kita tidak bisa? Dan yang berikut, mulailah dari hal-hal yang kecil dan seringlah praktik. Praktik dalam hal ini kita harus sering berlatih mengerjakan soal-soal atau mengulang kembali materi yang diberikan oleh Bapak Ibu. Kita harus sering mengulang kembali. Niscaya apa yang kita pelajari akan kita pahami dan akan bermanfaat untuk diri kita dan untuk masa depan kita. Dan yang terakhir dari semua materi ini adalah kita memohon bimbingannya. Kita memohon tuntunan Tuhan agar pembelajaran kita mendapatkan bimbingannya untuk masa depan kita. Awalilah setiap pembelajaran kita dengan doa dan akhirilah semua dengan doa. Niscaya Tuhan akan mengabulkan semua doa-doa yang kita berikan dengan tulus dan dari hati kita. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan materi kita tentang cara belajar efektif. Semoga materi kita hari ini dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat, ingat terapkan selalu 5M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas. Salam sehat, semoga Tuhan selalu bersama.